Hai para ekonom milenial, kita sering mendengar dan membaca laporan dari para kepala negara atau para pejabat yang berwenang terkait pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Atau Anda juga sering mendengar atau membaca outlook dari berbagai lembaga atau institusi baik di dalam negeri maupun luar negeri terkait pertumbuhan ekonomi di suatu negara maupun pertumbuhan ekonomi global. Nah, pertumbuhan ekonomi itu penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara. Apakah perekonomian suatu negara itu berada dalam kondisi baik-baik saja atau sedang mengalami kontraksi? Nah, apa sih pertumbuhan ekonomi tersebut? Jadi, pertumbuhan ekonomi itu mengacu pada perubahan nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara atau oleh warga negara tersebut selama periode waktu tertentu, bisa tahunan atau bisa juga triwulanan. Nah, kalau kita lihat pengertian tersebut, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi. Dan terdapat dua indikator utama untuk mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Yang pertama itu adalah GDP atau PDB, yang kedua itu adalah GNP atau PNB. Nah, GDP atau PDB itu mengukur nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Ya, tadi waktunya bisa tahunan, bisa juga triwulanan. Sedangkan GNP atau PNB itu mengukur nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara, ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi GNP itu lebih mengacu kepada konsep kewarganegaraan. Dan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka nilai PDB atau GNP akan semakin tinggi, yang pada gilirannya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi juga. Nah, pertumbuhan ekonomi itu juga dapat mengindikasikan tingkat pengangguran di suatu negara. Nah, kita tahu tadi bahwa untuk memproduksi barang dan jasa membutuhkan tenaga kerja tentunya. Dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan kesempatan kerja yang tinggi juga. Sebaliknya, semakin rendah pertumbuhan ekonomi, maka semakin sedikit barang dan jasa yang diproduksi. Dan akibatnya apa? Semakin tinggi tingkat pengangguran. Dan pertumbuhan ekonomi bisa positif atau negatif, tergantung apakah ekonomi di suatu negara tersebut sedang tumbuh atau mengalami kontraksi. Nah, dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut bisa kita tunjukkan dengan grafik. Yang pertama itu melalui pergeseran kurva agregat demand ke kanan. Nah, pada kondisi ini GDP dan GNP dan tingkat harga sama-sama meningkat. Yang kedua itu pergeseran kurva short run agregat supply SRAS ke kanan. Nah, pada kondisi ini GDP atau GNP meningkat dan tingkat harga mengalami penurunan. Nah, sekarang giliran Anda yang menuliskan di kolom komentar pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang itu ditunjukkan oleh pergeseran kurva apa ya?